balik lagi kita sama Juan, ya kan? Sekarang setnya ini warkop dekat rumah Juan. Ya. Namanya apa? Kopi kita ya. Wah, kopi kita, kopi kita ya, kopi kita ya. Kita gak jadi di rumah Juan. Gak jadi. Gak jadi. Jadi, ya. Kenapa? Banjir katanya. Banjir bang. Itu kepala semut. Ya. Bahas yang ojol kemarin. Gimana? Ojol ya. Lu ngejol dari tahun berapa sampai tahun berapa? Gua ngojol itu gua lulus sekolah SMK. Berarti dari SMA 2000 berapa tuh? Itu pas Covid 2020. Pindah-pindah gak? Apa namanya? Misalnya lu dari Grab ke Gojek, dari Gojek ke Shopee kayak gitu, ke Maxim. Kalau itu gue stay-nya tetap di Shopee gue bang. Oh, di Shopee. Iya, di Shopee. Berarti lu antar-antar makanan sama barang Iya sama barang. yang instan gitu ya? Bener banget Suka bang. dukanya nih. Kalau Shopee apa tuh? Shopee ya suka dukanya ya. Yang pertama dari kalau gue pribadi bang, itu resto sih bang. Kadang kan ketika kita udah cepet nyampe nih, tapi tuh kadang restonya nih lama banget bang. Terus juga kita juga harus sabar sama customernya. Kita udah ngomong baik-baik, tapi customernya nih kayak minta buru-buru gitu loh. Kayak kita udah jelasin kayak ini. Berarti ini ya, apa namanya, kayak lu abis waktu dinunggu. Iya bener bang, habis waktu dinunggu. Abis waktu dinunggu. Terus sukanya apa nih sukanya? Kalau sukanya, oh banyak sih bang kalau sukanya bang. Gue ketemu yang adalah beberapa kayak customer ngajak gue ngobrol gitu, kayak gue habis nganter makanan atau paket gitu. Terus juga kayak gue sharing-sharing sama mereka gitu. Oh, makan bareng tuh maksudnya? Bukan sih. Sharing kan? Sharing. Tapi pernah dapat orderan piknik gak sih? Pernah bang, banyak banget bang. Piknik itu gimana? Itu gimana? Itu gue waktu itu dapet makanan bang. Harus diapain berarti? Harus ke panti asuhan kan? Biar lu bisa rembes. Sebenarnya waktu itu jadi tuh gue malam jam 12-an itu gue dapat makanan nganter ke Dan Mogot bang. Oke, terus? Dan Mogot gue udah nyampe, gue telepon nih orangnya, kok nggak diangkat. Cuman alamatnya gue nanya sama satpam, untuk blok ini nggak ada. Gue telepon berkali-kali nggak diangkat. Akhirnya gue udah mikir nih, wah anjir ternyata orderan fiktif nih. Terus gak lama tuh ada kayak orang nelfon gue pakai gambar Shopee, cuman nggak ada checklistnya, centang birunya. Itu gue nggak percaya kan, dia ngomong, masa iya apa dari customer service Shopee-nya ini ada suara motor lewat nih sambil main Mobile Legend. Gue bingung kan, mana ada orang kerja sambil main Mobile Legend nih. Nah dari situ gue langsung matiin. Akhirnya gue langsung ke nomor yang ada center Shopee-nya itu disuruh buat ngasih ke panti asuhan, nanti difoto, itu bisa diremes bang. Berapa hari kerja cairnya? Itu kalau yang 14 hari kerja ya? Enggak, cepet bang. Cepet, 3 harian. 3 harian. Berarti kalau kayak gitu tuh sistemnya lu nalangin dulu kan ya? Iya, nalangin dulu kan, pakai Shopee kredit lu kan? Iya benar. Nah, selain lu kalau lu kan mahasiswa yang sambil kerja keras. Benar bang. Ya kan? Selain lu ngojek, keseharian lu selain lu piara binatang aneh-aneh nih. Rayap itu. Lu apa lagi nih? Lu ngapain lagi? Kalau dulu tuh paling kayak buat samping-sampingan ya paling itu sih bang, kayak ngojol, pancing itu sampingan ya. Terus ya paling kayak gue jualan hewan juga sih. Jualan hewan. Iya. Hewan apa itu kalau boleh tahu tuh? Gue dulu tuh lebih banyak tuh berkaki 4. Kayak biawak, Sapi, wow gede banget ya. kan kaki 4. Bener. Anjing, Reptil. Oh, lu reptil kaki 4. Kecil reptil ya. Kadal. Ada licin. Nah, cara lu nge-save duit nih. Aku mau nanya, tergede yang lu dapet di tabungan lu berapa digit? Paling gede ya? Ini krusial nih. Digitnya aja. Paling gede. Yang lu hasil sendiri. Entah itu dari ngojek, entah itu dari jualan hewan-hewan, entah itu lu dari kerja kayak gitu.
Gue gabungin ya bang. Iya, gabungan Dari semua. gue Yang berbentuk jadi tabungan. Berapa digit? Yang berhasil lo kumpulin? 2 bang. 2 digit. 2 digit. 2 digit. Itu juga Kepala gede, kepala kecil. Kepalanya? Kepala kecil. masih kepala kecil. Kepala kecil. Berarti under 5 kepalanya. 15. 15. Disebut. Kan gue bilang ya digitnya aja. Iya. Dia nggak ngerti dia. Iya, dia nggak ngerti nih, nggak ngerti. Berarti itu cara lo ngumpulin sampai 15 juta gimana? Gue jadi dari duit Shopee sama buat dari duit hewan ini tuh gue pisahin bang. Oh. Jadi gue ada kayak gue bikin catatan. Ini buat pengeluaran gue selama sebulan tuh bener-bener gue irit bang. Gue Oh. press banget. Berarti Pembukuan ya? lo, Iya. lo sistemnya pembukuan. Pembukuan, Bang. Pembukuan. Pantesan lo jadi anak menek. Bener bang. Oh. Kepake ya, Kepake banget itu. Cita-cita lo sebenarnya jadi apa, Ju? Superman. Superman. Cita-cita lo. Pemain bola gue bang. Pemain bola. Pemain bola. SSB berarti. SSB. SSB. SSB itu singkatan dari apa dah? Sekolah Bola sepak bola. sepak bola. Suka-suka bola. Oh, Suka bola. Iya. Itu lo udah lakuin belum? Dulu itu gua SMP bang, gua sempet SSB, terus juga sempet ikut ada dulu tuh seleksi Persija Barat gua di Cendrawasih Cengkareng. Berarti itu seleksi SMP. Berarti umur berapa? 16. 16 tahun. 16 tahun. 16. Iya. Nih, gue mau nanya. Kalau U16 itu range-nya dari berapa sampai berapa? Apanya tuh bang? Misalnya kan U16. Yang 17 gak boleh atau hitungannya 15, 16, 17. Oh itu yang penting tuh di bawah 17. Oh, di bawah 17 Di bawah berarti 17. 16 itu udah paling top. Maksimal, udah paling maksimal. Berarti 15, 14 15 boleh masih ikut. boleh ikut. Oh. Paling bawahnya berarti 15 tahun apa 1 tahun? 14 tahun. 14 sih paling kecil. 1 tahun ya. Enggak. Ikut SSB. U16, under 16. Iya, 1 tahun under 16 emang. Iya, 1 tahun emang under 16. Iya, terus Kalau misalkan bayi baru lahir juga bisa. Oh bisa ya. tapi di bisa. coachingnya gimana? Coaching klinik bisa. Tendangan si Madun tuh. Iya. Iya, lu nggak tahu. Itu di daerah mana? Apanya bang? Di apa namanya? Lo SSB di daerah mana? Di Kebun Jeruk. Lapangan bola. Kalau SSB kayak gitu per region nggak sih? Apa emang per kecamatan atau per kota media apa gue nggak ngerti. Kalau itu Setahu gue seluruh daerah ada itu. Enggak, biasanya dia setahu gue ya, harusnya tuh kayak ada seleksi daerah, naik lagi ke tingkat ini, diseleksi lagi, Oh, kalau baru jadi tim. ya kalau Bener gak sih? bener, tapi kalau waktu di gua itu cuman di Jakarta Barat. Oh, lo region Jakarta Barat. Iya. Jadi SSB Jakarta Barat tuh diundang semuanya. Oh. Itu terhenti karena apa? Karena apa ya? Karena waktu itu gua udah sempet ngeband. Ih, dia anak band lo ya. Oh, lo anak band. Iya. Terus? Jadi kayak gimana ya? Gak bisa bagi waktunya gua bang. Oh, Genrenya apa tuh kalau boleh tahu? lo kalahin tuh ya SSB-nya. Gua kalahin bang demi ngeband bang. Demi ngeband. Genrenya apa genrenya? Genrenya wah pop gua pop. Opang. Ya. Gak mungkin lu style-style Bernadia gua. Bernadia ya. Bernadia. Untungnya gacor. Aduh, sorry. Santai gak sama marah-marah ya. Santai ya. Slow. Nah, terus kalau hasil 15 jutanya jadi apa, Ji? Baik lagi nih ke uang tabungan lo. Jadi hikmah. Wah, bukan jadi hikmah sih. 15 juta nih ya ngomongin buat masa-masa remaja dulu ya. Pasti ada lah gue kayak nih duit gue pakai buat yang kayak gue buat foya-foya juga lah. Itu sebagian gue beliin kayak buat gue pribadi pakaian, Oke. terus celana, benerin motor. Terus juga kalau buat foya-foya ya itu ya tau lah bang. Paling anak muda tuh kayak minum-minum segala macam. Astagfirullah. Kalau Kacau. minum-minum tuh Kacau. jangan ditiru ya, Rusak, teman-teman. rusak. Jangan ditiru. Jadi kalau misalnya kayak apa namanya? Lu nih golongan apa? Gen Z kah? Milenial? Gen Z gue bang. Lu Gen Z? Gen Z. Kan kampus lu ntar nih, Benar. bergengsi banget. Banget. Untar 2, Bentar lu kacau. adu Bang. outfit, Kacau banget itu. ya kan? Sementara lu ngojol nih pada saat itu ya. Iya benar. Lu ngilangin gengsi lu gimana? Gengsi banget nih. Parah bang. Gengsi Iya, parah banget itu. Pride dia, ya kan? Iya. Kalau gue nih desa unggul, Nah, cuek. cuek. Gue sebenarnya
Gue waktu itu pernah Dia Bang. cuek pakai mobil. Iya. Iya. Orang Cina ini pakai mobil. Nggak salah Bang. Iya. Mau ke kampus pakai sendal jepit turun dari mobil. Naik angkot juga mobil. Iya. Nah, lu nih diuntar nih. Ya kan? Gimana? Ngalahin ego lu. Ya gue gini aja sih Bang, kalau buat ngalahin ego mah karena emang itu kebutuhan gue buat jajan juga ya, karena ngebutuh apa buat ngebiayain kuliah gue. Jadi ya udah gue kadang ke kampus tuh gue bawa atribut Shopee juga. Oh, Iya. gak malu? Gak malu gue, makanya pakai helm Shopee sekalian. Oh, Cuek ya. cuek. Terus kadang tuh gue juga bilang sama dulu waktu di organisasi tuh gue bilang gue ada orderan nih, paling gue ngambil dulu gitu. Tinggal bentar gue balik lagi. Oh, Tipsen. nggak takut dicengin gitu loh. Biasanya kan pembulian antar Gen Z nih kencang banget gitu ya. Kenceng banget ya benar. Iya sih, kencang anjing. Gue liat temen-temen gue yang Gen Z baperin minta ampun. Cuman kalau gue lihat dari dia, dia tuh tipe yang membuli, yang ngebully justru. Oh, gitu. Iya. Karena dia tahu nih, ya kan, Iya. posisinya dia akan Dia terbully. mencari pertemanan Heeh. yang bisa mendukung dia untuk ngebully orang. Oh, jadi dia nyari celah. Cari celah. Cari celah. Iya, supaya dia gak dibully. Palit gaju. Tapi nggak palit-palit juga. Iya. Pembelaan nih. Ada pembelaan. sedikit juga sih gue ke situ. Hmm. Cuman kan ada lah gue kayak sama temen gue tuh ada juga temen gue dia Maxim. Oh, Maxim. Oke. Dia nongkrong sama dia juga. Saingan tuh ya? Saingan gue. Kompetitor tuh ya. Kompetitor gue. Kompetitor. Cepetan siapa nih yang dapat nih? Gue adu nih. Dulu di kampus juga ada temen gue yang masih narik gitu Maxim. Jadi abis selesai kelas, gue kadang nongkrong dulu ke kampus. Berarti ibaratnya lo Gen Z yang sedikit ke milenialan lah ya yang kayak Gen Y. gini ya udah gue butuh kok, gue gak malu kok kerja kayak gini. Ya kan lu mau bully ya silahkan, gue sih bodo amat. Gue gak minta duit sama lu. Nah itu dia Ya Bang, kan? setuju gue. Ya kan, Setuju banget. yang penting lu jajan itu gue bisa. Nah. Ya kan, lu pakai handphone itu gue bisa. Iya gak sih? Bener, Lu pakai Bang. sepatu itu gue bisa beli juga. Gue lebih ada pride-nya, gue beli sendiri. Lu hasil orang tua. Iya gak sih? Tapi gue kadang waktu itu gue pernah Bang kayak ada temen gue tuh ngomong kayak perbandingan gitu dari hasil lu sendiri sama masih dari orang tua. Itu ada tuh kayak orang di kampus gue tuh ngomong yang dia kayaknya tersindir sih maksudnya. Kayak dari hasil orang tua tuh dia pernah ngomong sama gue ya orang tua kerja capek-capek pasti buat anak juga kan. Cuman ya kita juga nggak bisa pungkirin Bang, maksudnya ini hasil kerja kita, cuman jangan terlalu dibanding jauhkan lah. Tapi kan pride-nya beda. Beda banget emang Bang. Rasanya beda. Rasanya emang beda Bang. Iya gak sih? Iya. Lu yang kalau dari modelan kayak Niko deh nih, yang tiap hari masih disupport ya kan, bawa mobil sehari 500.000, ya kan, dia gak pernah mikir tuh kayak lu. Besok Gila ya? jajan apa ya? Besok gimana ya? Besok nyari duit kemana lagi ya? Gitu. Ketika lu ada duit, lu lebih menghargai uangnya. Bener Bang. Dibanding gue gitu maksudnya. Enggak. Enggak. Iya. Iya. Gila ya gue ya. Iya. Kacau. Tadi lu ngajakin gue kemana? Cel, kita bakal dugem. Kita patungan nih. 200.000. Enteng mulut lu. Tembak-tembak langit tuh. Tembak-tembak langit. Setahun sekali. Setahun sekali. Setahun sekali. Udah bayangin. Itu yang ketahuan. Ketahuan nih. Yang gak ketahuan? Gua mau dugem aja gue izin. Dulu ada event jarum, gue diundang. Ya. Ya kan? Gue tuh janji, gue posisi tuh dari Bandung tuh. Dari Bandung. Iya, ditelepon gue ngegantiin orang kan. Oh iya. Itu di pick. Di pick tuh. Kondisinya di pick. Dia Kan? ngebut dari Bandung. Wah, Terus gila. Dikebut dari Bandung tuh gue. Jam 9 gue nyampe kan. Gue ditelepon deh pas masih di jalan. Kok di mana? Malam Helens ya. bukan Tiger. Oh, Tiger ya. Tiger. Pokoknya gantiin orang kayak gitu. Ya. Aduh, tapi gue masih di Bandung. Udah nggak apa-apa. Lo balik jam berapa? Ini gue lagi OTW balik sih kayak gitu. Pokoknya posisi tuh gue nyampe rumah itu kurang lebih jam 10 jam 11 malam. Malam tuh. Tuh karena dikebut. Gue kebut. Itu telepon jam 9. Jam Posisi 9. di Bandung.
jam 10-an dia udah di rumah. Gila, 1 jam banget itu. Orang gila dia kalau bawa mobil. Terus Stres. Soalnya gue iring-iringan kan. Oh iya, paham. Soalnya gue di jalan gini. Lu bayangin, ada polisi, mobil polisi nih, plat polisi sama plat TNI, iring-iringan balapan. Oh, lu ngintil aja tuh ya? Enggak, justru Oh, gue enggak. tutup tuh jalannya. Lu tutup? Gue tutup. Kok lu berani banget sih? Soalnya nggak kayak anjing ini ugal-ugalan banget. Soalnya gue ngeliat dari spion belakang kan. Gue tutup jalan dong. Gue tutupin. Dim-dim gitu kan. Dia tuh nggak pakai apa yang misalkan tut gitu kan. Oh, iya. Dia cuma ngedim-dim doang. Habis itu udah gue pinggir, gue cumi-cumiin. Cumi-cumiin. dia lagi bawa mobil cuminya dia. Iya, gue cumi-cumiin, cuek gue, ya kan. Lu asapin ya? Iya, pokoknya udah sampai rumah nih, posisi kontol. Maaf ya guys. Terus Sampai rumah. Habis itu posisi kan jam berapa? Jam 2 atau jam 1 ya? enggak, jam 12 dulu lu nungguin. Oh, gini. Ketemu sama gue jam 12 ya, kalau di pick. Jam 12, nyampe gue di pick. Nyampe tuh. Gue izin sama tante gue. Gue pakai tante gue, Mami. Iya. Mami, aku mau ke acara Jarum nih di Tiger. Jam berapa? Janjian sih jam 12. Oh ya udah, jangan pulang subuh-subuh. Masih ada Itu peringatan tuh, ya. itu tuh, jangan pulang Dari subuh-subuh. Terus Oke. Udah. Habis itu gua nungguin nih bocah. Iya. Jam 12. Teleponin nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Nggak bisa. Kenapa tuh? Hah? Biasa bocahnya sibuk kan. Sibuk banget. Gua tungguin, udah lebih dari 1 jam. Gua udah mau masuk tol, mau balik tuh. Dari dia udah mau balik. Bandung. Enggak dari Pik. Oh, dari Pik. Kan gua posisi udah nyampe Pik. Oh, udah nyampe ya? Udah sampai venue, nungguin dia. Kan jam 12 janjian. Jam 12. Iya. Gua nungguin 1 jam 1 lebih. jam, jam 1 gue baru sampai. Bawa anak-anak rame kan. Gua. Posisi gua udah mau masuk tol. Telepon, "Kok muter balik?" Gua udah sampai. Anjing, gua bilang. Lu muter balik tuh? Muter balik gua. Muter balik. Tapi konsekuensinya apa? Gua enggak bakal lama. Gua sampai jam 3 balik. 3. Tapi tetap subuh. Tetap Tapi subuh dia ya? tetap apa ya? Dia tetap ngehargain gua yang dimana dia dari gua angkat-angkat nih teleponnya nih. Dia tetap hargain, oh ya udah nih, ya kan? Iya. Enak udah diundang. Enaknya Niko tuh itu, dia selalu tepatin janjinya dia. Dari Bandung gua telepon, kok bisa gak? Bisa gua, tenang. Ini jam 9. Jam 10 gua sampai. Bener jam 10 sampai. Jam 12 sampai. Jam 12 sampai Itu banget ya? yang gue apa namanya salutin dari dia tuh, dia selalu on time. Tepat waktu banget. Menghargai waktu banget. Gua manajemen waktu, Bro. Di manajemen. Gila. Dia anak mene. Kan kita sama-sama anak ini, Bro. Kacau. Manajemen waktu itu sangat penting. Bener. Ya. Ya kan? Apalagi untuk kalau misalkan lu dalam pekerjaan gitu, lu Nah. harus meeting jam sekian, lu harus bisa prepare tuh sebelum-sebelumnya. Setuju gua. Iya kan? Apalagi kita kalau misalkan di jalan nih udah ada fungsi Google Maps. Iya. Udah ada perkiraan waktu berapa jam, ya kan? Dia tuh on time banget orangnya. Sama kayak kemarin itu event terakhir, dia bilang, gue bisa cal, tapi gak bisa malam-malam. Gue bilang nggak apa-apa kok. Bener dia nyampe gua ke Kemang, ya Kemang ya? Yang di Kemang. Live house. Ya live house. Iya. Yang ke Kemang, dia sampai, udah, cal gue sampai jam 2 bener jam 2. Gue bilang ya udah kok nggak apa-apa jam 2. Gue bilang pulangnya hati-hati. Bener gitu. Pulangnya hati-hati. Omongannya kacau Masalahnya? ya, pegang banget. Masalahnya dia tuh apa ya? Dia bisa ngehargain gua, bisa ngehargain peraturan tantenya juga, iya. di rumah. Jadi balance nih. Jadi dia nggak ada kekangan untuk kayak, oh nggak boleh, lu selalu late game nih, pulangnya nih, nggak. Jadi dia tuh main ya udah. Tantenya juga percaya banget sama dia. Keren. Enaknya ini tuh gitu. Makanya. Tapi dia udah mau semester akhir nih. Udah mau nih. Udah mau semester akhir, dia udah kasih warning ke gue. Cal, kayak kita gak bisa main terus deh. Gue harus fokus sama kuliah gue. Masanya Ju, teman-teman yang deket sama gue gitu ya. Ada beberapa yang gagal, itu bisa dikatakan karena gue ajak main. Rusak. Ajak main. Susah. Yang satu karena absennya. Iya. Yang satu skripsinya nggak kekejar. Nggak gue sebutin lah ya. Yeah. Yang satu skripsinya kelar tapi dia lupa jadwal ngumpulinnya. Fatal banget. Ya kan? Iya. Dia sampai bilang, "Cal, gue gak mau kayak gitu."
gue harus lulus, gue harus kerja atau gue ngembangin usaha gue. Oke kok, gue bilang oke. Tapi gak tau juga sih kata dia gitu, gimana ntar. Ya gue sih gue doain. Ya. Doain, semoga lu lama lulusnya gitu kan. Enggak bang, tapi yang dari yang lu bilang yang nggak lulus mungkin gara-gara lu ya. Itu Gue minta maaf kok, gue minta maaf. bukan masalah itunya bang, mungkin kalau dari gue pribadi ya, itu mungkin merekanya aja yang nggak bisa buat membagi waktunya bang, kayak lu masih bisa nih buat main, nge-spare waktu lu. Tapi kan di sisi lain ada juga nih tugas yang harus lu pentingin. Mungkin kayak ketemu sama lu tuh berapa kali lah seminggu. Jadi nggak buat terus-terusan. Ya. Enggak, gue bilang, mereka juga gak bilang gara-gara gue, cuman gue bilang kayak gini, ya gue sorry kalau misalnya emang selalu kadang nanyain di mana, terus lu juga sering nanyain gue di mana kita nongkrong, terus ada beberapa kerjaan kuliah lu yang nggak kelar, gue bilang sampai lu bolos entah apa. Gak apa-apa bang, gak apa-apa, selau dari mereka selau, cuman kan gue juga tetap lah say sorry sama mereka. Balik lagi, manajemen waktu itu penting bro. Mana nggak kayak temen gue di beberapa video kemarin, gue sempat omong jam berapa nih kita janjian jam sekian, baru ketemu jam sekian. Itu tuh ada tuh orang tuh. Ada ya. Soek. Ini ada yang bangun rumah nih. Ada yang bangun rumah. Emang rumahnya dia kan kacau. Malam-malam loh. Tapi Jo, kata Niko, lu punya banyak cerita lucu. Ada cerita lucu apa nih? Cerita lucu ya. Cerita lucu. Tolong rokok gue dong. Ada cerita lucu lagi. Habis apa? Mungkin Jamal. Nama Jamal. Jamal. Lagi kerja Jamal. Casan Cal? Gak ada. Cabut aja dia. Bentar ya guys ya. Ada masalah dengan baterai. Emang HP orang kaya susah. Dri. Itu pakai langsung colok di itu aja. Langsung colok aja colok. Pedul. Will bisa gak? Bisa ya? Bisa. Ya udah. Apa nih cerita lucu? Mungkin bukan dari gue juga ya. Apa? Ada dari beberapa temen gue sih. Apa? Jadi temen gue tuh suka ditantang bang. Oke. Kayak wah ini tantangannya kadang gila sih anjing. Gue pernah ngeliat dia nih ditantang sama temen gue. Temen gue gitu nawarin, lu berani nggak makan kulit kapalan gue? Oh, terus. Berani dia. Ditanya, lu berani gue ngasih berapa? Kasih sama temen gue 20.000. Dicopot lah kapalan kaki jempol bang. Dimakan anjing, sumpah. Hidupnya jekes ya? Jekes banget bang. Jekes, hidupnya jekes. Itu nggak sekali dong bang gue ngeliat. Waktu itu ditantang juga makan ikan hidup. Ada dulu bang di sekolah gue. Di Keragot tuh. Buset langsung telan bang. Anjing. Ikan kecil. Ikan kecil. Anjing hidup tuh di lambung. Hidup bang. Hidup di lambung Di ya. lambungnya gini-gini bang. Sama yang ini kayak kejadian orang Jepang tau gak? Yang apa tuh? Yang makan gurita nempel di sini mati. Oh iya. Tahu nggak lo? Gue nggak tahu sih. Mukbang gitu. Nggak tahu ya, gue lupa. Pokoknya dia review makanan gurita mentah. Gurita mentah kan yang baru hidup dipotong tuh. Masih goyang-goyang. Uget. Tentakelnya nempel di leher. Iya. Kagak bisa napas. Mati tuh ya. Pasti. Wah, anjing. Tersedak ya. Iya. Oh, gue ada cerita lucu bang. Apa nih? Sampai nggak lucu gimana? Sampai nggak lucu gimana? Enggak, biasanya sih gak lucu. Gak lucu ya? Nggak lucu. Soalnya kan gue bilang garing. Iya. Ini waktu gue dekat sama orang lah. Oke. Cewek. Mesti cowok sih ya. Coba tahu. Rumahnya dekat sini rumahnya. Masih gerah juga. Oke. Tetanggaan sama lu, tetanggaan. Enggak. Terus? Jadi tuh waktu gue pertama kenal, itu gue masih di kampus ya. Ini tuh gue ketemu lah sama dia lah ke rumah dia. Ya itu gue pakai motor ini kan, motor gue mati nih masih di bengkel.
Gue pakai motor Jamal. Nah, si Jamal nih malamnya jalan dulu dia. Oke. Gue PC lah. Boy, di mana boy? Gue pinjam dong motor lu. Gue mau jalan juga, gue gituin kan. Terus kata dia boleh lagi jalan, bentar lagi pulang. Ya udah, gue tungguin kan di rumah. Set, sampai lah rumah. Wih, Terus sampai lah rumah. Itu lucu banget ya. Itu lucu banget. Itu lucu. Itu lucu. itu lucu. Itu lucu. Itu lucu. Itu lucu. Terus Ada yang jatuh guys. gak lihat. Terus Udah kan, Jamal pulang nih, ngasih motor ke gua, bantuin pulang juga nih ke rumahnya. Set. Terus gua bilang, boy, lu pinjam dulu ya motornya. Sehari nih, jalan ke rumahnya. Set, malam tuh, nyampe kan rumahnya. Waktu itu gua disuruh nginep gua sama orang tuanya. Pokoknya besoknya itu gua gereja Terus bareng keluarganya. Oke lah. Oh, lu nginep di rumah cewek lu? Iya. Ngapain? Besok gereja. Terus Kok nginep? Lu ngapain? Ngapain aja? Tidur doang. Doang. terus lucunya di mana? Sabar. Terus udahlah. Besok gereja, singkat cerita gue balik. Set. Motor gue udah jadi nih. Gue ngambil motor gue tuh di Priuk. Udah jadi tuh, wah motor gue masih telanjang tuh, nggak ada bodi tuh. Panjang ya? Telanjang banget. Terus Telanjang banget tuh motor gue, Mio nih, Mio Mirza pokoknya. Gue sisain lampu belakangnya doang, sama belok. Dengan PD-nya bang gue. Sore-sore gue ke rumah dia kan, set. Nyampe, set. Waktu itu gue jalan ke Living Plaza Alam Sutra. oke, terus Jalan, set. Gue habis nonton di bioskop. Malamnya gue balik nih. Itu dari jalanan tuh polisi tidur banyak banget. Yang berurutan tuh. Itu gue lagi ngebut apa-apa ya, kayaknya agak ngebut sih. Soalnya udah agak malam kan, gue nganterin balik. Gue balik, itu gue gak nyadar bang. Itu ada orang ngeriakin gue dari belakang pakai motor. Bang, lampu belakang lu jatuh. terus posisi Udah mau nyampe rumah dia bang. terus Gue malu banget di situ. Kayak si apa yang cewek gue nggak juga kan. Terus gue kayak, oh gue bilang bang, makasih bang. Itu bang, supaya jalan gue pegangin aja gini lampu belakang gue. kayak bonasi lo ya gitu ya. Iya, Lu pungut dulu tuh ya. gue pungut bang. Besoknya gue kagak jalan dulu. Gue bilang, sorry ya, malu banget gue keluar. Gua nggak nemu titik lucunya sih. Gak lucu ya? Iya, lucu. Ya, coba lagi ya. Coba lagi ya? Coba Oke, lagi, Bang. coba lagi. Nah, lu kan anak gunung nih, Ji. Iya bang. Di Anak berita apa? anak gunung. Gunung. Komunitas Organisasi. organisasi Mapala. Lu pasti sering naik gunung mana-mana. Sering bang. Bromo gimana Bromo? Waduh, lagi viral ya. Bromo ya. Kacau nih. Gue juga kemarin sempat lihat sih Bromo. Maksudnya kan, gue juga nggak tahu ya peraturan buat nerbangin drone itu didenda ya katanya. Ya. Terus Oh iya? Iya, itu didenda. Cuman kan kalau yang gue tangkep buat nerbangin drone itu kenapa bang? Itu kayak sekaligus kita mempromosikan pemandangan tersebut Bromo ya. Terus? Itu nggak ada salahnya kalau menurut gue. Nah, terus nggak lama, puncaknya nih, Puncak Bromo. puncak Bromo. Pasang drone. Nah, bukan masang drone. Itu yang gue baca tuh, Bromo itu ada beberapa kali ditutup, nggak boleh naik, dibuka lagi. Ternyata di berita itu ditemuin tuh daun. Nah, hijau tuh. Iya, daun hijau. Mungkin dari pihak itu dia kayak was-was banget nih, kenapa nggak boleh terbangin drone untuk di atas Bromo itu. Kira-kira siapa yang punya? Negara kali punya ya, buat bayar utang kali ya. Kayaknya sih. Kalau buat bayar utang kalau kata gua mah gak apa-apa. Iya gak sih? Iya gak sih? Bener sih. Ya kan? Apalagi buat pengobatan. Iya buat pengobatan medis ya kan. Itu kan kalau di beberapa negara itu legal. Iya, Yang itu penting betul. bersertifikasi dan itu digunakan secara medis dan ada resepnya. Tapi kalau menurut gua kalau itu sampai oknum, berarti backingannya gede banget. Iya gak sih? Di saya Konoha ya, Backingannya gede banget. backingannya. Di atas, Tapi di sliding atas. emangnya nggak sih kalau kayak gitu pasti ada backingannya yang bener-bener kenceng banget. Iya.
Masalahnya dia bisa pakai satu gunung loh, dan itu bukan sepetak dua petak. Oh, itu betul Bang. Luas. Iya, itu luas banget, dan menurut gua kalau backingannya gak kuat-kuat banget gak bakalan bisa nanam di situ. Dan Tapi pengurus gunungnya tuh tahu? ah, Pengurus gunungnya tahu? siapa? Gua. Bapak gua. Bapak gua nih. Kok ngurus gunung? Pengurus gunungnya kayak apa jatuhnya ya? Ya kalau misalnya yang turun yang punya negara atau orang kuat di negara ini, siapa yang mau nentang anjir? Nah, itu dia. Kita masyarakat sebagai tahta tertinggi, anjay. Percuma nggak sih? Apa cuma? Suara kita pernah didengar. Iya sih, tapi yang itu apa namanya? UU TNI tahu nggak lu? Ah, tahu itu gua. Lagi viral juga kan? Lagi viral juga nih. Banyak yang viral di Indonesia ya. Iya. Tiap hari negara kirim kabar buruk. Tapi kalau kata gua yang kasus Bromo tuh, ya mau gimana pun itu bakalan terungkap gak sih? Pasti Bang Ya gak sih? Gue takutnya kasus Bromo itu cuman pengalihan isu kasus Pertamina. Klasmen tuh ya. Ngerti gak sih lu? Ngerti gak sih lu? Ngerti gua, Bang. Pertamina paling atas nih, klasmen, ya kan? Terlalu kenceng banget, ya kan? Harus ngangkat isu yang lebih kenceng. Apa nih? Buat nutup ya. Buat nutup. nutupin. Kalau menurut gue ini opini pribadi Apa gue. Pribadi gue, Oke. tapi ya gak tahu juga. Gue bukan politisi, bukan siapapun. Gue cuman citizen, ya kan? Ya pasang strobo di mobil. Enggak ada. Enggak ada. Gue taat berlalu lintas ya. Punya SIM? Punya. Punya. Punya ya? Punya. SIM motor? Punya. SIM mobil? Punya. Punya. Kalau kata gua, negara terlalu ketahuan skenario nya. Dari dulu masih Bang. Dari dulu, cuman kan Ditutup-tutupinnya backingannya kuat, jadi iya, susah buat terangkat gitu loh. Paham gak lo? kartel negaranya tuh lu ngelarang orang tapi lu sendiri boleh. Kan aneh aja. Aneh banget tuh. Apa gara-gara dia terlalu berpower? Bisa jadi tapi. Iya. Takut tersaingi Bang. Enggak, yang gue bingung, orang kaya nyari duit biar kaya. Iya. Kan dia mati nih. Untuk apa anjing? Buat penerusnya mau gimana? Gimana sih? Ya kenapa penerusnya nggak suruh usaha sendiri gitu? Usaha sendiri. Kan kasih sih Bang. Iya. Dari orang tua. Harusnya kayak ya udah, lu usaha sendiri nih hasil gua gitu. Udah, kenapa orang kemaruk banget gitu? Iya sih. Kayak mikir orang lain. Iya. Tapi yang harusnya tuh ini sih, apa namanya? Kita tetap harus mikirin negara, tapi kita juga harus tetap mikirin hidup kita, keberlangsungan hidup kita gak sih? Seimbang ya. Iya, seimbang. Toh, negara juga gak mikirin kita. Iya benar. Iya Kita sih. mikirin kita. Iya, Kita makan juga diri sendiri yang mikirin. diri sendiri ya kan. Terus kalau misalnya ada apa-apa kayak berobat apa-apa bilang ada BPJS gampang, toh masih sulit-sulit juga. Nah, itu Iya benar sih. sih. Ya kan? Setuju gue. Setuju banget itu BPJS. Gila. Ada tuh siapa ya? Gue lupa kasusnya temen gue apa siapa gitu. Pokoknya ceritain lah. Temen gue tuh ada penyakit, pakai BPJS, meninggal anjing. Iya. Enggak. Gara-gara ngantri kan BPJS. Iya sih, sistemnya kurang kalau kata gua. Makanya lebih mending asuransi gitu. Lo bayar sedikit gitu kan. Asuransi tolong. Ya. Asuransi apa aja? Allianz, Prudensial, Itu udah disebut ya, tolong banget ini. AIA. Tolong banget ini mah tolong. Lipo, Iya, apa aja. Ya kan? Kemang. Nggak ada. Banyak tuh ya. Nggak ada tapi Kemang. Kemang. Nggak ada. Ini 2025 baru mulai nih, Jo. Apa yang mau lu capai di tahun ini? Yang mau gue capai di tahun ini ya. Ya, apa? Nikah. Mungkin itu gue belakangan sih. Paling gue kayak gue punya aset pribadi dulu Bang. Oke. Apa? Helikopter. Aset pokoknya. Terus Gue mau bangin orang tua juga sih. Dia kan dari kecil tuh kayak ngedidik gue bener-bener banget lah. Oke. Terus Biar jadi orang bener. Jadi gue kayak mau ngebalikin nih ke nyokap gue. Tapi lo bener. Bener gue, Bener. nyokap gue. nah kalau lu kok
Apa ya? 2025 ini lu mau ngapain? Bikin bisnis. Bisnis. Mau buka kafe lagi gua. Oke lagi. Tetap Cina otak Cina nggak jauh dari cuan. Kalau nggak Ya kita kan? nggak bisa hidup bro, Nggak tanpa bisa. uang. Nah, Realistis. Iya. Realistis. Lalu kalau misalkan punya pacar, binatang apa sih? ya ini binatang, ini bukan binatang. Oh, ini apa ya? Ini suatu benda yang tajam. Oh. Ini gue baru lihat, baru coba ini. Boleh bro. Jadi segitu teman-teman kisah inspirasinya Juan yang tadinya ngojek, dia berhasil ngumpulin uang 15 juta. pribadinya dia 15 juta dong. Dan resolusinya di 2025 dia pengen apa tadi? Pengen punya aset Punya aset. sama pengen bagian orang tua. Tapi sebelum itu asetnya apa sih yang lu punya? Gitu? Pengen lu punya banget gitu. Gue pengen punya rumah pribadi. Punya rumah pribadi. Iya. Biar gak dimakan rayap. Semprot tuh ya, hampir rayap ya. Iya. Kalau kata gue pintu lu ganti pakai pintu kamar mandi. Gak pakai tirai itu? Gak usah, gak usah. Yang plastik, yang plastik Yang aja. plastik aja, yang plastik. Jadi kalau kena matahari kuning. Kuning. Terus pertama rumah, kedua mobil, Mobil pasti. ketiga Punya tanah juga. punya sawah gitu, Mungkin lahan kosong sih. lahan kosong. Buat nanam hijau. Wah, Oh, gila. wah, gila. Gila. Paling bikin gak apa bang. Gak ada Kartu kuning, kartu kuning. Terus apa lagi? Punya kerjaan yang tetap lah. Punya kerjaan tetap. Tolong KPK diusut ya. Wah, jangan. Asetnya banyak. Asetnya banyak. Asetnya banyak. Nah, gua kira sih Juan cukup menginspirasi walaupun ada isi ada enggak Ada isi ada obrolan Iya, kita. iya sih, benar. Ya kan? Ditambah keberisikan, pembangunan. ini pembangunan dan DJ Iya. DJ pinggir jalan. DJ pinggir jalan. Teman-teman itu kisahnya Juan. Boleh di komen kalau misalnya emang krik banget, gak apa-apa, komen aja. Kita butuh masukan dari teman-teman. Iya. Kita harus bahas apa Iya. sama siapa. Ya kan? Iya, boleh itu. Boleh banget. Ya kan? Kalau misalkan di video ini kurang apa, boleh kasih masukan. kasih masukan. Menurut gue segitu aja. Segitu aja sih. Kan? Pokoknya Thank jangan you. lupa like, comment, subscribe. Nick Vibes Channel. Nah itu dia, gue pengen ngomong itu. Terus apa namanya? Thank you banget Juan udah ngeluangin waktu. Thank you, Walaupun kita nggak berhasil ke rumahnya Juan, Iya. seenggaknya kita warkop dekat rumah Juan. Iya. Oke, tonton terus dan Nick Vibes Channel. Nick Vibes Channel dan tungguin kisah-kisah inspirasi atau tongkrongan obrolan absurd lainnya. Betul. Ya kan? Di Gue Ica, next channel ya. dan gua Niko. Bye bye. Gue Juan. Bye bye. Bye bye.